Saat ini marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan diri kita untuk menerima sabda Tuhan. Mari bersama kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa yang akan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 59. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-22 sampai 31. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 31. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala sesuatu kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu di mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati." Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan khotbah saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Masing-masing keluarga dipersilahkan membacanya sesuai dengan tuntunan pada layar. Dipersilahkan.
Saya akan membaca ulang nats kita pada ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17a. Ayat 15 sampai 17a yang demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini bersama-sama kita akan menghayati firman Tuhan dengan tema Jangan Gentar, Allah mencurahkan Sang Penghibur. Pandemi COVID-19 masih kita hadapi. Belum lagi akhir-akhir ini Indonesia kehilangan beberapa musisi yang sangat terkenang di hati penggemarnya. Salah satunya ialah Didi Kempot. Bagi sobat ambyar, Kempoters, sad boys and girls, kepergian mendiang Didi Kempot itu menyisakan duka yang mendalam. Betul tidak? Betul ya. Sebelum meninggal, sang maestro itu pernah mengucapkan kata-kata penghiburan bagi semua penggemarnya dengan perkataan dalam bahasa Jawa yang demikian. Ojo gembeng, ojo nangisan, semangat. Engko bar kuwi gembeng meneh, ning tambah semangat meneh. Kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira demikian. Jangan cengeng, jangan gampang nangis, semangat. Nanti habis ini nangis lagi, tetapi tambah semangat lagi. Itulah pesan yang disampaikan oleh Didi Kempot kepada para penggemarnya yang disapa dengan Pak D. Didi Kempot. Ajaannya adalah supaya para penggemar itu tetap semangat, bahkan tambah semangat untuk menghadapi kenyataan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Teks hari ini kita akan menghayatinya bagaimana kisah yang sudah kita baca dalam bacaan Injil kita hari ini terkait dengan percakapan antara Tuhan Yesus dengan para murid yang merupakan amanat di hari-hari terakhir sebelum Dia kembali ke rumah Bapa di surga. Amanat itu berisi dua pokok penting, yakni terkait dengan kasih dan ketaatan, yang mana keduanya itu menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai cerminan laku hidup sebagai murid Kristus. Kita bisa melihat di ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dengan demikian, Tuhan pun menghendaki
supaya para murid itu memiliki laku hidup yang mencerminkan diri sebagai murid Kristus. Tuhan Yesus menginginkan para murid itu memiliki pribadi yang setia, bahkan tangguh dalam segala kondisi dan keadaan. Tetap setia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Meskipun para murid harus menjalankan amanat Tuhan Yesus dengan realita hidup yang tidak mudah, mereka mesti tetap mengasihi meski dibenci. Mereka mesti tetap taat memberitakan Injil meskipun terasa berat. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, walaupun para murid tidak langsung mengatakan bahwa bagaimana nasib kami nanti Tuhan ketika Engkau tidak lagi bersama-sama dengan kami. Kami takut, kami tidak mampu, dan lain sebagainya. Namun Tuhan Yesus memahami bahwa murid-murid membutuhkan bantuan dalam melaksanakan amanat darinya. Maka kita melihat di ayat yang ke-16 sampai ke-17 bagian A yang demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan minta kepada Bapa untuk memberikan Roh kebenaran yang menyertai para murid selama-lamanya. Ini adalah perkataan yang menghibur, janji yang menghibur para murid, sehingga mereka tetap semangat di dalam menghadapi realita, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita melihat bahwa kedekatan antara sang guru dengan murid, antara Tuhan Yesus dengan para murid, itu membuat Tuhan Yesus memahami apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keadaan para murid. Maka sebagai manusia yang terbatas, yang memiliki keringkihan dan kelemahan, tentu di dalam diri para murid ada rasa gentar, takut karena guru yang dikasihi tidak lagi bersama dengan mereka. Namun melalui kehadiran Roh kebenaran, mereka dikuatkan, mereka dihibur, mereka dituntun dalam laku hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita perhatikan kehidupan para murid pasca Tuhan Yesus naik ke surga, ketika mereka bersaksi, mereka mengalami penolakan, banyak dibenci orang, banyak sekali yang kemudian menuduh mereka, tidak mendengarkan pengajaran mereka. Bahkan di antara para murid itu ada beberapa yang meninggal dengan cara yang tragis. Beberapa di antara mereka juga ada yang menjadi martir. Kita pun melihat dan belajar dari kisah perjalanan pelayanan para murid, bahwa para murid tidak gentar karena Roh kebenaran itu menuntun mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, memasuki Minggu Paskah yang ke-6 saat ini, bersamaan kita juga menghayati memasuki masa Pentakosta,
Firman Tuhan mengingatkan kita semua untuk tidak gentar dengan tantangan hidup yang sedang kita hadapi saat ini. Kita juga didorong bagaimana kita menunjukkan kualitas hidup sebagai murid Kristus dengan laku hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kita patut bersyukur karena kita semua dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita tetap setia mentaati apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Tentu di antara Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak tidak lupa untuk rajin cuci tangan. Kalau keluar juga memakai masker, menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Bahkan di antara kita juga ada yang mau bersedia untuk berbagi kasih dengan saudara-saudara yang membutuhkan melalui aksi berbagi makanan, berbagi masker, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kembali dalam ilustrasi di awal, ketika kita mengingat perjalanan hidup sang maestro Didi Kempot, Pak D. Didi Kempot. Beliau semasa hidupnya juga sudah memberikan apa yang dia mampu untuk mendukung, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang terdampak virus corona. Melalui konser amalnya yang menghasilkan donasi yang begitu banyak. Itulah yang dilakukan oleh sang maestro yang menjadi teladan bagi kita semua. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, Pak D. Didi Kempot juga sebelum meninggal itu membuat salah satu video klip yang mendukung program pemerintah dengan judul Ojo Mudik. Di situ juga mengajak kita semua bagaimana kita mendukung program pemerintah. Tidak mudik dulu, kemudian rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Semangat ini yang perlu kita teladani di dalam kehidupan kita, agar kita tetap siap dan juga berani menghadapi tantangan hidup, kenyataan hidup. Pada akhirnya Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus untuk menyatukan tekad. Bersama-sama kita berjuang melawan virus corona. Pesan firman Tuhan pada saat ini, jangan gentar, tetaplah semangat, karena Allah mencurahkan roh penghibur bagi kita semua, roh kebenaran yang menuntun kita semua agar kita berani untuk menyatakan kasih, kita berani menghadapi realita. Bahkan kita juga dituntun dalam laku hidup yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Maka selamat menghayati dan juga menghadapi hidup kita saat ini. Tuhan menuntun melalui pimpinan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita memasuki saat hening. Bapa di dalam surga, ketika kami menghadapi realita hidup yang mesti kami lalui
Ada banyak hal yang membuat kami merasa gentar, takut, cemas, khawatir, kehilangan pengharapan. Namun firman-Mu saat ini ya Tuhan, menghibur kami semua, memberikan kekuatan bagi kami, bahwa kami tidak sendiri. Engkau mencurahkan roh penghibur yang menuntun kami semua, yang menghibur dikala kami duka, dan menguatkan kami dikala kami suka dalam setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur atas berkat Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus-Mu. Maka kami akan menyerahkan hidup kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.